mengucapkan terima kasih alhamdulillah bahwa kegiatan hari ini kami dari Panitia Pembentukan Kabupaten Jambi Barat memanfaatkan momentum yang sangat monumental ini karena hadir dari seluruh 10 kecamatan hadir dalam ruangan yang berbeda ini. Yang pertama kita memberikan satu semangat kembali bahwa memang perjuangan Kabupaten Jambi Barat ini itu belum selesai. Tidak ada kata menyerah, kita lanjutkan perjuangan ini karena kita sudah punya keyakinan bahwa di tahun politik ini insya Allah momentum yang sangat monumental ini kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita akan bawa masyarakat Jambi Barat bersama-sama dengan 7 CDPOB yang ada di wilayah Jawa Barat akan menggeruduk, artinya pemerintah pusat, legislatif pusat, yaitu DPR RI, Komisi 2, Mendagri, dan insya Allah kalau memang mengizinkan juga kita akan menyampaikan melalui unjuk rasa ke pemerintah pusat, yaitu di Istana. Ya, merasa apresiasi, merasa bahagia, merasa bangga ada di Jambi Barat, yaitu putra terbaik di Jambi Barat, yaitu Pak Haji Bambang Harmanto SE, yang betul-betul beliau adalah peduli, beliau betul-betul merasakan perjalanan panjang ini, makanya dia mohon doa dan dukungan kepada kita semua. Insya Allah kalau dia nanti terpilih kembali, dia juga berjanji kepada kami ingin akan memperjuangkan secara optimal melalui jalur legislatif. Orang sudah tahu semua ya. Yang pertama pokoknya tujuan pemekaran itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu kuncinya. Ya, kalau kita urai, yang pertama kita adalah memutus rentang kendali. Kalau kita sebut dari desa Bantarwaru ke pusat pemerintahan itu akan membutuhkan waktu 2-3 jam. Ini kan tidak efisien dan tidak efektif. Satu. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Yang ketiga, kesempatan karir orang Barat. Kemudian yang keempat ini juga secara politis kita memberikan ruang kepada partai politik. Kalau sampai terwujud pemekaran Kabupaten Jambi Barat, berarti kita menambah 45 kursi dari 5 kursi yang ada, karena jumlah penduduk kita di bawah 1 juta. Yang terakhir, manfaatnya adalah dari segi pertahanan keamanan. Sisi keamanan ini barangkali 2 juta masyarakat Indramayu itu di-cover oleh 1 Polres. Dengan jumlah yang sama, 2 juta itu akan di-cover oleh 2 Polres. Artinya akan lebih mumpuni dan akan lebih efektif di dalam menanggulangi sisi keamanan. Masyarakat Jambi Barat menyetujui hasil pertemuan di Sentul Bogor, yaitu pada bulan September 2022, ketika Gubernur menyerahkan semua persyaratan lengkap dari 8 CDPOB, kita akan melakukan kegiatan yang sifatnya eksekusi. Jadi apapun yang akan tempuh, kalau Papua dengan isu ingin memisahkan diri dari NKRI, itu ditanggapi. Kan itu. Kemudian juga dalam bingkai moratorium yang masih ada, pemekaran Kabupaten Pangandaran juga bisa. Malah sekarang ada wacana pemekaran kabupaten, 5 kabupaten di Provinsi Papua. Kenapa buat Jawa Barat tidak bisa? Karena moratorium itu adalah sebuah kebijakan saja. Bukan undang-undang, bukan peraturan, hanya kebijakan. Makanya kita memanfaatkan di tahun politik ini, kita akan segala daya, segala kemampuan kita akan kerahkan untuk bagaimana membongkar momok monster daripada moratorium. Pak, untuk proses pemekaran sendiri Pak, ada rencana aksi? Ada rencana aksi, kita tunggu kesepakatan 8 CDPOB. Apapun nanti keputusan dari 8 CDPOB, Inbar akan ikut dan mendukung sebenarnya. Pak, untuk proses pemekaran sendiri udah sampai mana Pak? Sudah sampai pusat. Sudah. Tinggal ya kalau Pak Jokowi mau memberikan hadiah terindah buat masyarakat Jawa Barat, selesai. Berarti tinggal tekan aja Pak?
tinggal tekan aja. Nah, sebenarnya kegiatan ini kan sebagai kegiatan silaturahmi lah. Saya sendiri sebagai warga dan masyarakat dari Indramayu Barat tentu ingin sekali bertemu, bertatap muka, saling berbagi dengan masyarakat yang ada di Indramayu Barat. Kebetulan di Indramayu Barat ini ada satu paguyuban, namanya Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat. Lalu kemudian juga ada lagi namanya Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat. Nah, oleh karena itu hari ini sengaja saya mengundang dua simbol itu sebagai representasi daripada warga masyarakat Indramayu Barat untuk bersilaturahmi, bertatap muka, berdiskusi, dan sambil saya juga menyerap aspirasi. Jadi saya kira pemekaran Indramayu Barat ini, usulan pemekaran Indramayu Barat ini sudah digagas sejak 20 tahun yang lalu. Nah, sudah cukup lama, dan tahun yang lalu pemerintah daerah Jawa Barat telah memutuskan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Indramayu segera dimekarkan. Nah, saat ini usulan itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Sementara pemerintah sendiri saat ini masih belum mencabut moratorium. Di mana moratorium ini adalah untuk membatasi daerah yang akan dibakar. Dan jadi memang usulan ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri, dan saya sendiri sebagai anggota DPR tentu saya terus menyuarakan aspirasi dari masyarakat Indramayu Barat ini untuk bagaimana caranya mendorong pemerintah agar supaya segera mencabut moratorium dan harapannya segera Indramayu Barat ini mekar menjadi satu kabupaten yang definitif. Berkaitan dengan moratorium, apa akan dilakukan pembahasan khusus di DPR RI? Ya, saya kira setiap kali kita di Badan Legislasi itu membahas tentang otonomi daerah, pemekaran wilayah, saya selalu menyuarakan untuk bagaimana caranya Indramayu Barat ini segera mekar. Tapi kita balik lagi bahwa keputusan di DPR itu adalah keputusan kolektif kolegial, di mana kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu tanpa kesepakatan bersama.